Konnichiwa minasang, balik lagi bersama saya Atin Azaitun Amirul Mujahidin dari kelas 11 CKT 2. Di sini kita membahas mengenai bab 3 ya teman-teman, yaitu pengenalan dan basic Cisco. Nah, pada bab kali ini itu terdapat 6 materi ya teman-teman, bisa kalian baca sendiri. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, teman-teman perhatikan di sini itu terdapat PC, lalu ada juga laptop, lalu ada kabel dan juga switch. Nah, pada sebuah switch itu dia itu terdapat port ya teman-teman. Nah, port ini itu biasa disebut dengan interface. Fungsi interface itu dia itu dapat digunakan sebagai akses point yang dapat menghasilkan internet. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang remote access, yaitu bagaimana cara meremote laptop dari PC. Di sini itu terdapat juga console port ya teman-teman, atau proses remote juga bisa dilakukan menggunakan kabel. Nah, lanjut ke materi kedua, yaitu remote Cisco dari paket tracker. Nah, di sini itu kita akan melakukan remote di Cisco paket tracker ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini itu saya sudah membuat topologinya. Kemudian saya akan hubungkan menggunakan kabel yang ini ya teman-teman. Kita menggunakan kabel konsol itu karena dia itu akan melakukan remote ya teman-teman. Kita bisa sambungkan dari switch ke PC-nya. Nah, kemudian kita akan coba untuk melakukan konfigurasi ya teman-teman. Caranya kita pergi ke PC-nya, lalu kita pergi ke menu desktop, kemudian kita klik yang terminal. Nah, nantinya itu kita bisa melakukan konfigurasi melalui tampilan ini ya teman-teman. Sebenarnya konfigurasi switch ini dia bisa langsung dilakukan tanpa melalui CLI. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu perintah dasar Cisco. Nah, di sini kita coba untuk membuka switch-nya ya teman-teman. Lalu kita pergi ke bagian CLI. Nah, perhatikan di sini itu ada tanda yang seperti ini ya teman-teman, kayak lebih gitu, yang artinya itu kita sedang berada di user mode. Nah, pada mode ini kita coba untuk mengetikkan tanda tanya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, pada user mode itu izin aksesnya itu terbatas. Kita bisa melakukan beberapa perintah seperti ping, telnet, SSH, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini itu terdapat privilege mode. Nah, ketika saya akan mengetikkan N, maka dia itu ada tanda atau simbol pagarnya ya teman-teman. Hal ini itu dia menandakan bahwa kita sudah berada pada privilege mode. Nah, pada mode ini kita bisa mengetikkan kembali tanda tanyanya. Nah, bisa dilihat di sini itu izin aksesnya lebih banyak ya teman-teman daripada user mode. Di sini itu terdapat perintah more juga ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, ketika kita enter, maka dia itu akan bertambah satu komen ya teman-teman. Selanjutnya kita juga menggunakan tombol spasi untuk menampilkan lebih banyak komen. Nah, bisa dilihat di sini itu sudah keluar ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada Global Configuration Mode. Nah, kita bisa masuk ke mode ini dengan mengetikkan perintah conf spasi T. Kita enter. Maka di sini itu akan muncul tulisan config ya teman-teman, yang artinya itu dia sudah berada pada mode konfigurasi, sehingga kita bisa melakukan semua konfigurasi. Nah, kita akan coba untuk ketikkan tanda tanya. Nah, bisa dilihat di sini itu mode ini dia memiliki akses yang lebih banyak serta dapat melakukan berbagai konfigurasi. Nah, jika kita ingin keluar dari mode ini, kita juga bisa menggunakan perintah exit ya teman-teman. Kita enter. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu service password encryption. Nah, sekarang kita itu akan mencoba untuk membuat password pada switch ya teman-teman, agar dia itu lebih aman dari serangan hacker. Nah, pertama kita klik switch-nya, lalu kita ke CLI. Nah, di sini kita akan coba untuk masuk ke privilege mode terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu di sini kita akan masuk ke global configuration mode. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan enable passwordnya ya teman-teman. Nah, misalkan di sini itu saya akan menambahkan passwordnya itu 123. Maka langsung saja kita enter ya teman-teman. Lalu kita exit lagi ya teman-teman. Kemudian kita akan coba masuk ke privilege mode lagi. Nah, maka di sini itu kita disuruh memasukkan password yang tadi ya teman-teman. Kita bisa ketikkan. Nah, di sini itu untuk passwordnya itu tidak terlihat. Jadi kita langsung enter saja. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian di sini itu kita akan mengecek passwordnya itu dengan perintah show run.
Kita enter, maka di sini itu ada passwordnya ya teman-teman, yaitu 123. Nah, sekedar informasi ya teman-teman, enable password ini tidak secure ya teman-teman. Untuk keamanan yang lebih baik, kita bisa menggunakan enable secret. Nah, untuk menggunakan enable secret, kita bisa masuk ke global configuration terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita bisa ketikkan enable secret ya teman-teman. Misalkan di sini saya menambahkan passwordnya itu 54321. Lalu kita bisa langsung enter saja. Lalu di sini kita coba untuk exit ya teman-teman. Kita exit, lalu kita exit lagi. Kita melakukannya itu 2 kali. Nah, kita masuk ya teman-teman. Lalu di sini itu sudah ada tampilan yang kita memasukkan password. Kita coba masukkan passwordnya. Nah, maka di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita akan cek menggunakan perintah show run. Kita enter, maka di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat pada enable secret itu dia tidak terlihat sehingga lebih aman. Sedangkan yang enable password itu masih terlihat jelas ya teman-teman, yaitu 123. Kemudian ada service password encryption. Sebenarnya enable password juga bisa dibuat seperti secret enable. Caranya itu kita bisa masuk ke global configuration dulu ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan service spasi password spasi encryption. Nah, kemudian ketika sudah masuk, kita bisa ketikkan perintah show Nah, bisa kalian lihat di sini itu passwordnya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Akan tetapi di metode ini itu dia belum sepenuhnya secure karena password tersebut masih bisa dihack melalui browser. Oleh karena itu lebih baik kita menggunakan enable secret saja ya teman-teman. Masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu konfigurasi IP address pada Cisco router. Nah, di sini itu kita membutuhkan topologi baru ya teman-teman. Di sini itu saya sudah menambahkan topologinya. Nah, kalian pasti sudah paham ya teman-teman bahwa PC 1 dan juga PC 2 itu berada pada network yang sama. Berbeda dengan PC 3 karena dia itu sudah berbeda atau pada segmen yang berbeda ya teman-teman. Nah, segmen ini itu adalah port pada router ya teman-teman. Untuk IP antara switch dan router itu kita menggunakan networknya itu 10.10.0 ya teman-teman. Kemudian IP yang mengarah ke switch itu dia menggunakan 10.1. Kemudian PC 1 dia menggunakan 10.2, lalu PC 2 itu dia akan menggunakan 10.3. Kemudian pada router atau yang mengarah ke PC 3 ini dia menggunakan networknya itu 20.0 ya teman-teman. Nah, langsung saja kita akan melakukan konfigurasi secara CLI pada routernya ya teman-teman. Kita bisa klik routernya. Nah, di sini itu kita akan mengkonfigurasi interface yang mengarah ke switchnya terlebih dahulu, yaitu fast ether 0/0. Nah, kita bisa ketikkan N, lalu kita enter, lalu kita masuk ke global configuration mode dengan ketikan conf t. Kita enter, selanjutnya di sini kita itu akan masuk ke interface 0/0 ya teman-teman dengan perintah interface FA 0/0. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini itu kita sudah menyalakan ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita bisa exit ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita masuk ke interface FA 0/1. Kita enter. Kemudian di sini juga saya akan menyalakan dengan perintah no shutdown ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa langsung exit. Lalu di sini saya akan kembali lagi ke interface 0/0. Lalu di sini saya memberikan IP pada routernya ya teman-teman. Nah, di sini itu saya menambahkan IP-nya itu 10.1 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Lalu di sini saya juga akan melakukan hal yang sama pada interface FA 0/1. Nah, di sini saya menambahkan IP-nya itu 20.20.20.1. Lalu untuk subnet mask-nya itu sama ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah, kemudian di sini itu saya akan mengecek status pada IP yang di router.
Nah, di sini kita bisa ketikkan show IP interface brief. Kita enter, maka di sini itu interface-nya itu sudah berjalan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini itu saya akan konfigurasikan IP address pada PC-nya ya, teman-teman. Kita akan lakukan konfigurasi IP address pada setiap PC-nya. Di sini saya percepat saja ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah konfigurasikan untuk IP-nya. Selanjutnya, di sini itu saya akan coba untuk tes koneksi ya, teman-teman. Kita klik surat ini, lalu kita kasih ke PC 1, lalu ke PC 2. Maka di sini itu sukses ya, teman-teman. Kemudian saya juga akan coba dari PC 2 ke PC 3. Di sini juga Nah, di sini juga successful ya, teman-teman. Masuk ke pembahasan yang keenam atau yang terakhir, yaitu perintah N. Nah, perintah N ini hampir sama seperti exit ya, teman-teman. Nah, di sini itu saya sedang berada pada config ya, teman-teman. Kemudian di sini saya akan ketikkan exit. Nah, sebagai contoh, ketika saya masuk kembali ke interface FA 0/1, kemudian di sini kita bisa ketikkan N, kita enter, maka di sini itu akan langsung kembali ke mode privilege ya, teman-teman. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.